Semuanya, Assalamualaikum. Jadi, di video kali ini aku akan membuat satu segmen namanya Membaca Bersama Matahari. Di segmen ini, aku akan bacain kalian satu buku yang menurutku recommended untuk kalian baca. Tapi aku nggak akan baca semua isi bukunya, aku cuma akan baca subbabnya aja dan garis besarnya aja. Supaya kalian penasaran dan beli bukunya. Ini juga sebagai bentuk apresiasi kita kepada para penulis yang udah meluangkan waktunya juga pikirannya untuk membuat buku yang bermanfaat untuk kita. So, let's get started. Buku pertama yang akan kita bahas di segmen pertama ini adalah buku yang warnanya hitam. Terus tulisan judulnya itu warna oranye ke pink-pink gitu. Pasti kalian udah pada tahu nih bukunya siapa. Yap, ini bukunya Kak Alfi Syahrin. Yang judulnya Jika Kita Tidak Pernah Jatuh Cinta. Disclaimer, buku ini aku beli tahun 2019 pas aku baru lulus SMP. Dan ini buku pertama yang aku beli pakai uang sendiri. Cerita sedikit, awalnya aku tahu buku ini dari Wattpad dan ya isinya sangat-sangat relate sama kehidupan remaja. Dan akhirnya aku penasaran dan aku beli deh bukunya. Sekarang mari kita buka isinya. Di halaman pertama dan kedua buku ini ada nama judulnya. Kemudian di halaman selanjutnya ada informasi tentang penulis dan juga penerbit dan lain-lain. Dan ini nih teman-teman yang paling istimewa, kita dapat surat dari Kak Alfi Syahrin. Aku bacain suratnya ya. Surat dari penulis. Aku selalu ingin menulis sesuatu yang membuat pembaca merasa seperti terima kasih telah menuliskan ini. Jadi aku memulainya dari buku ini. Sesuatu tentang cinta. Selama ini, society dan media seolah mendoktrin kita. Cinta adalah segalanya. Kemesraan di Instagram adalah relationship goals. Sendiri adalah sesuatu yang sering dipermalukan. Akhir bahagia adalah jika pasangan yang saling mencintai bersatu. Akhir buruk jika mereka berpisah. Padahal kan belum tentu begitu. Dan itulah mengapa aku menulis buku ini. Aku ingin orang-orang melihat lebih dari itu. Aku ingin orang-orang berhenti melihat cinta dari satu sisi saja, mencintai dirinya. Aku ingin orang-orang bisa menemukan cinta dari sisi yang baru, mencintai dirimu. Aku ingin orang-orang melihat bahwa ada hal yang lebih penting dari cinta di dunia ini. Cinta memang penting, tetapi ada yang lebih penting. Dan kurangkum itu semua dalam buku ini. Jika kita tak pernah jatuh cinta. Di balik penulisan buku ini ada pihak-pihak yang ingin aku ucapkan terima kasih. Teman-teman pembaca, redaksi Gagas Media, keluarga, dan sahabat. Dan tidaklah buku ini rampung, mulai dari penemuan ide, proses penulisan, dan seluruhnya, melainkan karena kehendak Allah semata. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagiku dan bagimu. Selamat membaca dari Alfi Syahrin. Di halaman selanjutnya, kalian akan dapati daftar isi yang memuat sekitar 45 subbab. Bisa kita lihat dari subbabnya aja ini udah sangat-sangat relate di kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sebagai remaja yang beranjak dewasa. Sekarang aku akan bukain satu subbab yang menurutku sangat relate dengan kita semua. Aku bukain bab 6 yang judulnya Love Yourself Too. Ada satu quotes yang sangat menarik di sini. This love makes me insecure, but I still don't want to leave. Sekarang mari kita baca isinya. Di dalam kamarnya, gadis itu sedang membuka Instagram. Dia mengunjungi sebuah profil dan foto-foto cantik tersebar di layar ponsel.
Pujian yang bertumpuk di kolom komentar dan ada hati yang diam-diam iri. Dia cantik banget sih, body goals. Coba kalau kulitku seputih dan semulus ini. Enak ya, gak usah mikirin soal jodoh, siapa aja pasti mau sama dia. Lalu dia mengunjungi profil-profil lain, kecantikan-kecantikan lain, pujian yang lebih banyak, hati yang lebih iri. Lelah dengan hati yang iri, gadis itu keluar dari Instagram, beranjak dari tempat tidurnya, menyalakan lampu kamar, melangkah menuju cermin, lalu menatap mata gadis di dalam cermin. Satu langkah, ia mendekat, dan mata itu berubah kritis. Gila ya, jelek banget gue. Dia mengarahkan wajahnya lebih dekat dengan cermin, mematut kanan kiri. Aduh, kok bekas jerawat nggak hilang-hilang sih? Dia menatap perutnya, mengenggam lemak di sana. Tak bisa bicara, hanya menarik nafas yang terasa sesak. Siapa yang mau sama orang kayak aku? Dia berjalan mundur, menjauhi cermin, dan beragam macam suara bermain di kepalanya. Emang ada yang mau sama kamu? Fisik kurang oke, pintar juga enggak, belum lagi kekurangan-kekurangan lainnya. Bisa apa kamu emangnya? Kamu nggak menarik. Dan dia duduk tersungkur di ujung tempat tidurnya. Kecemasan mencekiknya, membuat dadanya terasa penuh hingga bernapas pun terasa berat. Siapa yang bakal memilih orang seperti aku? Dan aku masih duduk di sini, di depan komputerku, menulis ini. Aku tahu kau sedang merasa ini. Masalahnya, telah lama kau menutup mata, sibuk memperhatikan kehidupan gadis-gadis lain yang lebih cantik di Instagram. Coba, sesekali lihatlah sekelilingmu. Tak perlu jauh-jauh. Tengok sekitar. Kau akan menemukan orang-orang dengan berbagai ras, warna kulit, ukuran, dan bentuk tubuh. Pada akhirnya, mereka akan menemukan pasangan mereka. Di dunia ini, ada orang-orang yang menjadikan fisik lawan jenis sebagai segalanya. Ya sudah, biarkan mereka. Kau tak perlu memedulikan mereka. Hapus mereka dari daftar calon pendampingmu. Ada penilaian yang lebih berharga daripada fisik. Namun, kau juga harus berhenti menilai seseorang berdasarkan fisiknya. Bukankah kau tak suka dinilai berdasarkan fisik? Maka kau jangan jadikan fisik sebagai segalanya. Termasuk bagaimana kau melihat dirimu. Apresiasi dirimu. Syukuri bagaimana kau telah diciptakan. Tuhan yang Maha Esa lebih tahu tentang penciptaannya. Selalu ada hikmah tersembunyi yang belum kita lihat hari ini. Masih tentang fisik, lihatlah berita-berita di internet. Apakah ketampanan dan kecantikan adalah jaminan menemukan pasangan yang membahagiakan? Bila ya, tentu kita tak perlu mendengar kisah perceraian dari orang-orang kelas atas. Kaya, tampan, dan cantik, populer, tetapi hidupnya berantakan. Fisik tak pernah jadi jaminan. Kabar baiknya, di luar sana, ada seseorang yang ketika melihat dirimu, dia akan bergumam, dia tipeku. Namun, mengapa kebahagiaan kita harus divalidasi oleh seseorang lain? Mengapa kita tidak berdiri di depan cermin, melihat berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada pada fisik kita, dan bersyukur pada apa yang telah kita miliki? Mencintai, menghargai mulai dari dirimu, untuk dirimu sendiri. Jika kamu saja tidak bisa mencintai diri sendiri, bagaimana orang lain bisa menjatuh cinta kepada dirimu? Hidup terlalu singkat untuk meratapi kekurangan. Fokuslah pada kelebihanmu dan rangkul dirimu secara utuh. Wah, Masya Allah, keren ya teman-teman bacaannya. Sebelum video ini berakhir, aku mau kasih satu quotes yang lagi-lagi relate sama kita semua. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus cintai diri kita sendiri. Sebelum kita menghargai orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri. Agar ketika orang lain menyakiti kita, tidak mencintai kita, tidak menghargai kita, kita akan merasa biasa saja. Karena kenapa? Karena kita sudah menghargai diri kita sendiri, kita sudah mencintai diri kita sendiri. Aku berharap teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari apa yang tadi aku baca. Jadi, love yourself guys. Thank you.
Mungkin segitu aja video kali ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan drop saran di komen kalau kalian ada saran atau kritik. Thank you. Bye-bye guys.